Kemarin jadinya ada apa namanya dari yang saya sharekan minggu lalu yang terkait absensi kan ada 6 yang belum absen tapi sudah ada belum berinteraksi di WA tapi sudah absen di apa namanya aplikasinya. Ada Mas Rizky, Mbak Leli, Mas Dewa, Faisal, Hairina, Khafifah. Yang sudah jawab Khafifah, Laili, Mas Dewa, kemudian Mbak Hairina, kemudian Mas Fendi. Mas Fendi. Berarti yang belum bales itu Mas Rizky ya? Berarti ya. Oke. Sebentar. Mas Rizky-nya sudah hadir belum ya di sini? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, ya itu maksud saya, tolong besok lain kali saling diingatkan ya. Toh, Buyun juga tugasnya nggak yang ribet-ribet seperti apa kan? Maksudnya hanya terkait, sebenarnya absensi itu kan hanya sekian persen sih. Absensi itu hanya prosentasenya tuh sedikit sebenarnya. Cuman, saya ingin kalian belajar untuk jujur aja gitu ya. Oke, sebentar. Oh, karena memang kebetulan ada aplikasinya, jadi kalau kalian nggak saya juga bisa hapus gitu. Nah, ini kan berarti yang belum kan Mas Rizky Ahmad Maulana ya. Dengan mohon maaf Mas Rizky saya hapus ya absensinya. Oke. Data presensi sudah terhapus. Jadi bisa saya lakukan seperti itu kalau kalian ternyata memang tidak hadir tapi kalian absen gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan pertemuan Jimit. Kalau minggu lalu saya mohon maaf saya tidak bisa pertemuan Jimit ya kemarin. Saya lupa kemarin kenapa ya. Pokoknya ada sesuatu deh urgent gandengan antara yang anak saya atau yang apa gitu. Jadi nggak bisa akhirnya saya by WA. Oh iya ya anak saya memang habis imunisasi. Jadi dia benar-benar sangat rewel, dijaga ayahnya nggak bisa. Makanya saya by WA. Tapi by WA pun seperti yang saya juga sudah janjikan kan, walaupun Buyun misalnya by WA kan tetap saya tindak lanjuti. Nah, yang kemarin kan akhirnya saya tindak lanjutinya kan sampai bahkan malam-malam kemarin itu ya. Sebetulnya mohon maaf ya. Jadinya harus malah sampai by WA gitu. Oke. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa. Semoga kuliah hari ini diberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, serta dapat menjadi salah satu amal ibadah kita semua pada hari ini yang hadir. Oke, berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, kita hari ini akan masuk ke materi yang berikutnya. Saya persilakan kalian untuk absensi, nggak apa-apa. Sorry, kok malah hilang. Ini saya share kode absensinya. Di sini kan saya juga udah lihat ya siapa yang join, udah kelihatan di Jimit ini. Monggo, salah mana sih? Manajemen teman. Monggo bisa absen. Materi kali ini sesuai dengan tema yang ada di Google Drive, yaitu ekstrusi, pemanggangan, dan penggorengan. Oke, silakan ya disimpan kodenya 71850F. 0, bukan 0, 71850F. Oke. Nah, sebelumnya sampai di sini apakah masih ada yang ingin bertanya dulu terkait materi minggu lalu yang terkait dengan pindah panas? Halo, suara Buyun terdengarkah? Terdengar, Buyun. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Monggo dijawab.
Belum ada, Dari Bu. saya belum ada, Bu. Oke, terima kasih atas respon baliknya ya. Oke, materi kita kalau begitu kita lanjutkan. Materi kita berikutnya adalah terkait ini, ekstrusi, pemanggangan, dan penggorengan. Jadi kalau pada materi sebelumnya kita sudah belajar apa proses pindah panas, maka di sini kita belajar di aplikasinya pindah panas yang juga bagian dari keseharian, yaitu proses pemanggangan dan penggorengan. Jadi kalau proses pemanggangan di sini mungkin sering juga kalian sudah temui ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pemanggangan itu intinya pakai, kalau orang bilang tuh kadang-kadang bilang dipanggang nggak digoreng gitu. Maksudnya apa dipanggang nggak digoreng? Karena kata-kata orang kalau digoreng itu banyak minyaknya. Sebenarnya ini juga hampir serupa dengan yang kemarin, salah satunya ditanyakan sama apa namanya Mas Ahmad Lutfi. Bu, kalau misalnya kita milih gorengnya pakai minyak, pakai apa sih itu seperti apa? Nah, sama halnya gini dengan pemanggangan penggorengan ini. Intinya adalah kita aplikasi penggunaan panas dalam pengolahan produk agroindustri dengan berbagai media penghantar. Kalau pemanggangan itu memang dia erat kaitannya memang dengan udara panas ya. Lalu kemudian ada hasilnya apa? Jaraknya sangat dekat ya. Produknya dengan sumber panasnya. Biasanya kalau istilah pemanggangan itu kan ada yang orang bilang dipanggang pakai oven atau mungkin dipanggangnya langsung ke bara api kayak bikin sate gitu kan. Kalau penggorengan di sini tadi jelas ya, sudah saya infokan tadi adalah dia menggunakan minyak goreng. Oke, pemanggangan dan penggorengan. Oke. Nah, ini yang sudah kita kenal juga kemarin sudah saya bahas bahwa panas itu ada 3 cara, radiasi, konveksi, konduksi. Nah, cuman yang ini sumbernya ini adalah slide yang dibuat kakak-kakak kelas sekalian ya. Jadi yang di sini adalah radiasi. Radiasi seperti yang saya infokan, radiasi itu sebenarnya non media atau yang kalau saya kemarin ceritakan tuh banyak aplikasinya untuk pancaran. Nah, dinding oven ini maksudnya kenapa kok disebut sebagai radiasi? Karena memang masih ada pancaran. Pancarannya kemudian dilebar-lebarkan oleh sirkulasi udaranya tadi sebenarnya. Yang kemudian juga dikenal dengan konveksi. Nah, kemudian juga di oven juga ada konduksinya. Jadi pemanggangan di sini memang kompleks. Hampir semuanya ada konduksi konveksinya. Oke. Nah, ini ada beberapa tipe pemanggangan yang saya katakan tadi ya, langsung apa nggak langsung. Kalau yang direct heating oven berarti itu pembakarannya dikarenakan langsung ke aliran udara yang bersama produk ya. Yang kayak saya disebutin yang kayak tadi apa namanya? Bakar sate. Kemudian kalau indirect heating oven, pembakaran tidak langsung bersentuhan dengan udara resirkulasi, melainkan melalui biasanya ada pipa-pipanya di sini, atau yang biasa kita kenal itu mungkin yang pernah kalau panas itu kan biasanya pemasakan tuh pakai boiler. Nah, kalau yang di sini tuh sistemnya hampir sama kayak gitu. Oke, kalau yang direct heating oven ya yang contoh paling simpelnya ini adalah kayak microwave ini. Karena dia direct langsung ke bahannya otomatis cepat gitu ya. Tetapi karena dia cepat, efisien, kemudian kontrolnya juga dapat diketahui langsung, cuma juga ada kelemahannya. Karena dia langsung otomatis kadang-kadang nggak tepat sasaran sehingga perlu ada perawatan lebih lanjut. Kalau indirect karena dia mempunyai waktu mulai lebih pendek. Sebenarnya bukan mau lebih pendek nih, mau lebih panjang karena dia melewati beberapa bagian untuk bisa masuk ke dalam bahannya. Nah, kalau terkait dengan oven sebagai alat pemanggang ini juga ada banyak jenisnya, ada continuous dan semi-continuous oven. Kalau continuous itu ovennya tuh panjang dan rotinya tadi, misalnya roti, itu dia waktu berjalannya itu yang menentukan ya dia menjadi berapa lama dipanggang. Nanti kalau sempat saya tunjukkan videonya yang pembuatan roti yang kemudian pakai continuous oven. Kalau semi continuous dia tuh berputar aja di tempat itu gitu.
Jadi seperti gambar yang di kiri, dia berputar aja di tempatnya, tapi ya nanti berputar di dalam, tapi nanti kita ambil. Kalau yang batch itu yang kayak di rumah tangga nggak ada perubahan. Kalau yang di sini itu ada pergerakan, tapi kemudian apa namanya ya tidak ada perubahan gerak, hanya kayak perpindahan aliran sehingga nggak semuanya di bawah nanti nggak kena panas, nanti di bawah ganti naik ke atas dan seterusnya. Oke, kita akan bahas sekarang karena ini satu pros ya, tidak hanya belajar teknisnya saja, tapi kita juga belajar kira-kira dampaknya terkait dengan apa namanya bahannya ini. Bahan yang mengalami proses pemanggangan tentunya akan mengalami perubahan, baik dari segi fisik, kimia, sensori, atau bahkan mikrobiologi ya secara umum. Kalian kalau lihat produk dipanggang kan jadi lebih kering, mungkin timbul warna coklat gitu kan. Dari segi fisiknya saja. Nanti dari segi kimia mungkin kadar air berubah, proteinnya terdenaturasi ya. Mikrobiologi nanti mikrobanya hilang ya. Sensori pastinya berubah, ada bau khas sepanggangan dan lain-lainnya ataupun rasa, aroma, teksturnya berubah. Nah ini jadi pertama yang biasanya dibahas dalam pengaruh pemanggangan ini adalah ini perubahan tekstur ya. Teksturnya ini berubah kenapa ini? Airnya berubah, lemak berubah, protein berubah. Ya, jadi tekstur itu nggak hanya karena air, karena misalnya airnya menguap sehingga teksturnya jadi kering. Nggak juga, ternyata nggak hanya pengaruh air, teksturnya jadi kering. Karena proteinnya terdenaturasi. Yang kalau protein nggak terdenaturasi mungkin dia masih liquid kayak di air atau kayak di kenyalnya yang ada di daging. Jadi nggak bisa enak, nggak bisa beda gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Apabila daging dipanaskan, maka lemak meleleh dan terdispersi jadi minyak. Protein terdenaturasi, kehilangan water holding capacity dan bentuk sehingga memaksa penambahan lemak air dan penambahan lemak, air, dan kekerasan dan penyusutan produk pangan. Ya, jadi memang kalau kalian ini kalau iseng ya, daging panggang sama daging matang pasti lebih beratnya daging basah. Karena kalau daging matang itu kalau kalian lihat saat itu kan kayaknya ringan banget, kenapa? Airnya udah hilang, lemaknya udah netes-netes gitu ya. Tapi ya tadi banyak tekstur yang kita inginkan juga. Nah, terkait dengan mikroorganisme tentu juga terjadi perubahan. Salah satunya adalah karena adanya efek suhu panas, apalagi yang dia langsung. Ini ada beberapa kasus ya, ini mungkin nggak ada di slide-nya. Jadi proses pemanggangan itu juga diketahui salah satunya itu ada yang digunakan untuk mengawetkan, biasanya dikombinasikan dengan asap. Jadi ada namanya pengasapan, atau kita biasa kenal ikan panggang atau ikan asap. Jadi ikan panggang atau ikan asap itu ikannya tuh dipanggang, diberikan panas, tapi kemudian juga ditambah dengan adanya asap cair yang diuapkan. Di mana asap cair yang diuapkan itu ternyata tidak hanya memberikan efek flavor, tapi juga mempunyai komponen yang bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Makanya ikan panggang itu lebih awet gitu. Kalau kalian yang tinggal di daerah pantai, mungkin yang daerah Tuban pasti sering ya di tepi-tepi jalan rekreasi ke Tuban itu kan banyak jualan ikan panggang ya. Itu memang khas banget dan juga menurut saya menarik sih. Kalau orang ya logikanya kalau orang jualan ikan di tepi jalan nggak bakal awet. Udah jalan raya seperti itu ramenya, banyak polusi gitu kan. Tapi ikan panggang di sini ya intinya ketika bahan makanan ya sebelum dimasak dibersihkan dulu, nggak mesti harus dicuci ya, dibersihkan itu. Dibersihkan sehingga kotoran debunya hilang, baru dimasak sehingga matang gitu. Kalau dari segi ikannya sendiri karena dia sudah diasap dan asapnya tuh bagus ya, dia kan di coating gitu, kayak saya bilangnya kayak di coating kan, terselubungi semua gitu sama asap cairnya itu. Insya Allah sih secara teorinya aman, kecuali kalau terjadi kontaminasi silang tadi. Oke, lanjutnya. Nah, ini ada berbagai tipe ketika kita melakukan proses pemanggangan. Ada yang pemanasannya cepat, ada yang pemanasannya lambat. Nah, ini bedanya. Kalau pemanasannya cepat, itu bisa membentuk kerak, ya. Jadi pernah kan kalian kalau ada kalian proses kalau kalian manggang ya daging,
itu luarnya kering, dalamnya basah. Nah, itu karena panasnya terlalu cepat. Makanya kalau manggang daging biasanya jangan cepet-cepet. Nanti luarnya gosong, dalamnya masih basah. Gitu. Oke. Nah, perubahan lainnya yang terjadi akibat proses pemanggangan ini jelas sensori, flavor, aroma, dan warnanya berubah. Ya, jadi pemanggangan itu menyebabkan terjadinya reaksi Maillard. Semoga ini sudah masih ingat semua ya tentang reaksi Maillard. Jadi reaksi Maillard ini reaksi antara protein dan juga karbohidrat dan air ya. Reaksi Maillard ini dan kemudian juga karamelisasi gula ini biasa terjadi pada kelompok daging bakery yang ketika dipanggang. Makanya ketika keluar dari panggangan itu kan ada bau yang khas banget. Nah, itu beda. Kalau kayak adonan roti ya, kalian kukus sama kalian panggang brownies contohnya. Itu pasti ada khasnya. Karena tadi kalau dikukus suhunya nggak tinggi sehingga nggak bisa membentuk reaksi Maillard tadi. Tapi kalau dipanggang suhunya cukup tinggi sehingga bisa terjadi reaksi Maillard. Oke, aroma, selain aroma, flavor juga pasti warnanya berubah. Salah satunya menjadi warna coklat. Nah, ini warna coklat ini makanya tidak hanya dari Maillard, bisa juga dari karamelisasi gula dan juga dextrin. Oke, berikutnya lagi yang berubah adalah nilai gizi ya. Jelas karena ada sebenarnya semua proses pengolahan itu mengubah nilai gizinya. Rata-rata nilai gizinya pasti turun. Cuman memang tadi seperti yang saya jelaskan di yang minggu sebelumnya ya, reaksinya dengan panas itu pasti menurunkan nilai gizi. Makanya kita harus tentukan waktunya optimum sehingga nilai gizinya tetap terjaga dengan baik. Begitu pula dengan keinginan atau keawetan produk atau flavornya dan lainnya itu tetap terjaga. Ini contoh penurunan zat gizi dalam hal ini asam amino yang mengalami proses pemanggangan. Oke, nah kalau yang ini adalah proses penggorengan ya. Jadi kalau penggorengan ini jelas menggunakan panas gitu. Dan inti dari proses penggorengan itu kalau pemanggangan itu intinya sama pemanggangan penggorengan itu lebih kepada proses peningkatan palatabilitas dalam hal ini memasak dengan cara mengurangi kadar airnya. Oke, nah kalau kita ngomong penggorengan pasti pakai minyak ya. Jadi ini teorinya produk yang digoreng itu pasti disukai. Kenapa? Karena adanya pertukaran air dan minyak. Jadi airnya yang diuapkan tadi diganti dengan minyak yang masuk ke pori-porinya. Dimana kita tahu minyak ini secara sensori menimbulkan rasa dan aroma yang gurih. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penggorengan untuk mencapai kematangan yang sempurna tergantung pada jenis bahan, suhu minyak, metode penggorengan, ketebalan bahan. Kalian kayaknya ada satu lagi, nanti mungkin bisa dilihat di itunya ya, di slide yang opennya. Kalian kalau pernah ya di rumah, ini apa namanya, perubahan kualitas yang dikehendaki. Pernah lihat ibu kalian Pernah lihat ibu kalian masak ya? Kenapa kalau masak itu harus harus nunggu minyaknya panas? Jadi saya juga pernah praktek kalau kita goreng tapi nggak nunggu minyaknya panas itu yang terjadi apa? Minyak yang terserap itu justru lebih banyak ke dalam bahan. Jadi bahan yang hasil digoreng itu lebih berminyak. Itu contohnya suhu minyak itu sangat berpengaruh. Jenis bahan juga ngefek. Kalau dia bahannya tipe protein sama pati-patian. Nah, kalau protein itu makanya goreng ikan tuh lebih kayak goreng gitu. Lebih lemak gitu, lebih nempel minyaknya. Kalau pati-patian kayak kerupuk nggak terlalu. Tapi ada juga beberapa tipe kerupuk yang kayak kandungan perbandingan tapioka, perbandingan tepung terigunya itu juga mempengaruhi kadar minyak yang diserapnya. Kalau metode penggorengan ini, penggorengan yang deep fry, yang banyak minyak, atau penggorengan yang kayak arang menumis, itu juga mempengaruhi kadar minyaknya. Ketebalan bahan jelas, semakin tebal, semakin banyak air yang berkurang, semakin banyak minyak yang masuk. Serta perubahan kualitas yang dikehendaki. Nah ini, shallow frying itu kayak orang menumis. Nah, kalau deep fat frying itu yang kayak kita kenal di restoran-restoran itu
ya, menggorengnya dalam jumlah besar kayak french fries ataupun fried chicken. Oke, nah ini contoh ada chicken nugget digoreng dengan berbagai metode penggorengan. Ternyata kalau dengan di fat frying, nilainya apa coba kita lihat. Nih, keempukannya sampai 14,5. Kalau banyak pan frying dia nggak empuk. Nah, kalau di fat frying plus pressure lebih empuk lagi karena dia lebih kecil nilainya. Oke. Kemudian apalagi yang berubah? Daya ikat air. Jadi yang pakai pan frying cenderung apa? Dia keras ya, karena nggak terselubungi dengan minyak, airnya terkeluarkan semua, tapi jadinya kayak keser, bening keras gitu ya. Nah, kalau yang di fat frying ataupun dengan pressure itu ini agak beda tapi ya. Kalau yang di fat frying itu daya ikat airnya masih tinggi di dalam ketukar sama minyak. Kalau yang dengan pressure itu karena mungkin ada efek pressure-nya tadi sehingga yang menguapkan airnya. Kayaknya kalian juga punya ya alat penggorengan vacuum frying yang ada di kampus. Nah, itu bisa dicoba tuh. Kalau vacuum frying ada nggak ya di sini nanti ya? Coba cekin lagi. Oh, ini slide terakhir. Oh ya. Ya, jadi kalau vacuum frying itu intinya dia proses menggoreng sebenarnya bersama kayak ini deh. Di fat frying with pressure. Tapi ini pressure ya, kayak panci presto. Kalau vacuum frying itu dia menggoreng tapi dia vakum, artinya tekanannya nol, hampir nol rendah. Sehingga dalam proses penggorengannya bisa menggunakan suhu yang kecil. Karena suhu yang kecil tadi, makanya salah satunya nggak cepat gosong. Kalau nggak salah kemarin kalian praktek pisang ya atau apa itu lebih enak, lebih bagus jadinya secara sensorinya. Oke, itu sekilas terkait pemanggangan dan penggorengan. Saya akan masuk ke materi berikutnya yang terkait dengan ekstrusi. Ekstrusi. Oke, extruder itu nama alatnya. Jadi ekstrusi itu sebenarnya ini. Ekstrusi ya. Ekstrusi itu adalah kelompoknya makanan-makanan puff kalau saya bilang ya. Ciki-cikian ya, seperti ini yang mengembang ini. Contohnya sereal sarapan. Selain sereal sarapan, produk ekstrusi lainnya ini adalah produk-produk golongan pasta. Mie, makaroni, beras analog. Nah, itu juga bagian dari kelompoknya produk ekstrusi. Nah, ini tadi sudah ya. Kalau ini produk makanan ringan yang mengembang. Expanded snack ini tadi yang saya jelaskan. Beda ya gambar ini yang expanded snack dengan yang ini. Kalau ini sereal mungkin ada yang tidak mengembang, biasa aja. Tapi kalau ini kayaknya kempong banget ya, expanded snack ini. Oke, ada juga ini kelompoknya makanan ternak pakan, itu juga kelompoknya ekstrusi. Nah, selain itu aplikasi pada produk pangan dan pakan, apalagi contohnya, selain itu ada juga kelompoknya produk sosis, kemudian kelompoknya protein meat analog, dan lain-lainnya. Nah ini secara definitifnya. Apa sih produk ekstrusi itu? Ekstrusi ini dari bahasa Yunani yang artinya mendorong keluar atau push out ya. Jadi nanti kalau kita lihat alatnya tuh mendorong bahan itu keluar dari mesin itu. Di mana dia menggunakan sistem pompa yang secara kontinu memasukkan, mencampur, mengaduk, bahkan kadang-kadang memasak. Sehingga produk itu terdorong keluar melalui alat dengan pembentukan tertentu. Nah, jadi ekstrusi ini alatnya dia di sini termasuk alat yang cukup canggih. Kalau kayak tadi pemanggangan, penggorengan kan dia yang bagian manggangnya doang, masaknya doang. Mencampur, mengaduk itu di tempat lain. Kalau ekstrusi ini satu alat untuk semuanya proses dilakukan sama dia jadi satu. Nah, alat ini pertama kali dikenalkannya untuk plastik dulu itu, karena bikin plastik. Tapi setelah melihat ini oke, akhirnya mulailah tahun 1935 digunakan untuk kelompoknya produk-produk pasta. Nah,
Produk ekstrusi ini yang paling penting adalah terjadi perubahan apa saja. Kalau di bagian pemanggangan penggorengan tadi kan ada perubahan juga ya. Di sini juga sama terjadi perubahan. Yang pertama adalah perubahan pada produk-produk karbohidrat. Dalam hal ini adalah gelatinisasi pati. Nah, jadi ketika ada oke, sebentar saya carikan alatnya dulu biar kebayang ya. Jadi proses ekstrusi ini alatnya tuh seperti ulir. Jadi ketika ada bahan masuk, dia ditekan sama ulirnya tadi. Ketika ditekan bahannya masuk, ditekan sama ulirnya, diaduk, akhirnya timbul panas. Nah, karena timbul panas tadi, makanya dikatakan kadang-kadang juga ada peristiwa pemasakan. Nah, dalam pemasakan itu otomatis jelas mempengaruhi karakter di dalamnya. Kalau karbohidrat salah satunya, kalau ada panas, ada airnya, ada karbohidratnya, jelas nanti dia terjadi gelatinisasi. Oke. Nah, salah satunya yang menjadi faktor di sini adalah ini. Pada pati itu adalah amilosa dan amilopektinnya. Jadi, amilosanya, perbandingan amilosa dan amilopektinnya ini tadi yang kemudian akan membuat kelompok ini misalnya dia langsung mengembang gitu. Oh, yang kelompok ini dia jadi nggak mengembang, puff-nya harus diubah formulasinya gitu. Nah, sebentar. Ini saya carikan dulu videonya biar kebayang kalian. Oke, ini saya putarkan dulu ya. Mau dimakan langsung atau diolah jadi berbagai makanan, jagung memang enak. Gak heran deh kalau sumber karbohidrat ini jadi alternatif pengganti nasi. Oh iya, biasanya kan cuma biji jagung saja tuh yang dimanfaatkan jadi bahan pangan. Limbah jagung juga bisa loh punya nilai tambah jika dikelola dengan benar. Selengkapnya di episode Unyil hari ini ya. Yuk kita kemon. Indonesia punya lahan jagung yang sangat luas. Hampir di setiap daerah, flora yang satu ini tumbuh subur dan melimpah. Aslinya sih jagung berasal dari kawasan Amerika Tengah yang sekarang kita kenal dengan nama Meksiko. Makanya snack jagung asal Meksiko juga dikenal luas sampai ke seluruh dunia. Apalagi kalau bukan si tortilla chips ini. Di Indonesia, tortilla chips juga dikenal dengan sebutan keripik jagung. Pabrik tortilla chips ada juga loh di Indonesia. Jadi nggak perlu impor atau jauh-jauh ke Meksiko sana deh untuk menikmati snack jagung ini. Oke, jadi langsung saja yuk ikut Unyil melihat jagung yang disulap menjadi snack bercita rasa gurih. Yuk kita kemon. Ini dia nih pabrik pembuatan snack jagungnya. Letaknya di Malang, Jawa Timur. Karena namanya snack jagung, bahannya ya betulan dari biji jagung kayak gini nih. Jadi bukan sekedar rasa jagung ya. Biji jagung yang sudah diolah jadi beras jagung inilah yang menjadi bahan utama untuk membuat snack. Sebelum diolah, beras jagung harus diproses di dalam mesin yang berputar ini. Beras akan dicampur dengan air, terus diputar deh selama 1 jam. Beras jagung harus diputar-putar kayak gini ya, untuk menambah kandungan air dan kelembapan pada beras jagung. Kalau kadar air meningkat, hasil makanan ringan jadi lebih mengembang dan renyah di nantinya. Oke, sudah 1 jam nih. Beras jagung siap dikeluarkan dan lanjut olah.
Ini dia mesin ajaib yang mencetak beras jagung langsung jadi snack. Mesin dengan 21 lubang ini akan diisi dengan beras jagung yang telah diproses. Lalu di dalam mesin inilah beras jagung akan dimatangkan dengan suhu panas. Kemudian tercetak menjadi bentuk segitiga-segitiga kecil. Wah, keren ya. Proses cetak ini nggak butuh waktu lama kok. Dalam waktu 3 detik, voila! Beras jagung sudah siap jadi snack-snack mungil. Nggak semua hasil cetakan bakal diolah jadi keripik ya. Hanya snack dengan bentuk bagus dan sesuai standar saja yang akan lanjut ke proses selanjutnya. Kalau yang tidak sesuai standar, bye-bye deh. Kalau semua cetakan sudah dipastikan sesuai standar, waktunya kita panggang nih. Ini dia istimewanya. Dipop seperti popcorn, jadi bukan digoreng ya. Snack ini akan dipanggang dengan suhu panas selama 30 detik di conveyor berjalan. Terakhir baru deh pemberian bumbu. Kali ini akan buat varian rasa rumput laut. Wah, pasti enak nih. Setelah keripik jagung dikasih bumbu, lanjut dibawa ke proses pengemasan. Wadah yang berjalan naik ini menampung sekitar 2 gram keping keripik jagung. Secara otomatis langsung masuk ke kantong deh. Oh iya, karena cara mematangkannya dipanggang bukan digoreng. Snack jagung ini rendah lemak loh. Jadi untuk yang diet tapi masih mau ngemil, aman nih. Selain itu, konsumsi jagung juga baik untuk tubuh. Kandungan karbohidrat, vitamin A, mineral, dan antioksidan di dalamnya sangat baik untuk kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan mata dan kulit, serta makanan baik untuk menderita diabetes. Waduh, apaan tuh yang meledak? Ini dia olahan hasil pertanian dari beras. Namanya Ipang. Inovasi hasil pertanian. Oke, sebentar ya. Saya tunjukkan dulu yang satu lagi. Yang pembuatan makaroni. Kalau tadi kan yang terkait dengan pasta, sekarang satu lagi yang di makaroninya. Ini aja ya.
Oke, itu tadi videonya ya, yang terkait dengan extruder tadi. Jadi extruder itu, kalau yang pertama itu, dia seperti yang saya tunjukkan tadi juga kan. Sorry, seperti yang sudah saya tunjukkan ke kalian tadi kan. Bentar. Kaget. Dia bentuknya panjang gitu kan, yang kayak di laptop si Unyil, dia bentuknya gitu panjang gitu, terus ada pemasakannya di dalamnya, cepat prosesnya pengadukan. Yang di laptop di Unyil itu tidak sampai terjadi proses pemasakan yang sempurna, makanya masih pakai proses pemanggangan setelahnya. Kalau yang di bagian yang video yang kedua tadi ditunjukkan bahwa alat extruder itu bisa kita atur, makanya ada yang pemasakan atau enggak, diatur tekanannya. Kemudian bisa dilihat juga ya, tadi yang paling menarik adalah lubangnya. Jadi satu alat itu bisa dipakai untuk membuat berbagai jenis snack. Makanya mungkin kalau kalian sadar, biasanya perusahaan itu, misalnya dia perusahaan makaroni, kayak saya sebutkan La Fonte. Dia itu saya yakin mungkin mesinnya cuma satu, tapi dia bisa dengan mengganti diet yang macam-macam tadi, dia bisa bikin banyak jenis gitu ya, yang spaghetti yang panjang, yang tipis, atau yang bentuk makaroni, karena hanya tinggal mengubah ukuran die-nya aja gitu. Oke, itu sekilas. Oke, sebentar sebelum saya lupa, Mas Lutfi, kamu kemarin sudah jawab pertanyaan, cuman belum absen. Untuk kode absensinya kemarin yang pindah panas, silakan dimasukkan Mas Lutfi A2754C. Oke, sampun Mas Lutfi. Sudah di copy ya? Oke. Ya, kalau sudah Mas Lutfi udah lihat, sekarang saya balik lagi ke materinya. Ya, jadi itu tadi extruder. Nah, tadi materinya saya lanjutkan dulu. Ekstrusi ini tadi. Produk pangan ekstrudat. Nah, bentar, saya langsung masuk dulu. Nah, jadi gini, ketika protein tadi, karbohidrat tadi sudah berubah ya, jadi perubahannya dengan adanya gelatinisasi pati karena panas, maka yang pertama pasti daya cerna patinya terjadi, jadi produknya bisa lebih bisa kita makan ya, karena kalau mentah nggak bisa kita cerna, daya cernanya itu rendah. Kemudian dia membentuk matriks yang khas. Produk-produk ekstrudat tadi itu memiliki daya kembang, tadi mengembang, puffing gitu ya. Kemudian bisa menahan gas dan dia sifatnya elastis, kayak tadi yang kelompoknya makaroni atau spaghetti tadi. Nah, selain karbohidrat yang berubah lainnya tentunya adalah protein ya. Protein ini lebih berpengaruh pada bagian elastistas dan daya tahan gas matriks. Nah, mungkin pernah dengar juga ada mie jagung. Nah, saya dulu di IPB itu banyak penelitian bagaimana cara kita mengurangi konsumsi ketergantungan tepung terigu. Salah satunya kita kembangkan mie jagung. Jagung dan tepung terigu tuh beda banget karakternya. Nah, maka dibuat mie jagung tuh proporsi yang seperti apa, bahan-bahannya apa, sehingga tetap mie-nya tetap bisa elastis, bagus kayak mie gandum. Nah, ini diatur di bagian bahannya sehingga proteinnya bisa cukup bagus mengimbangi seperti gandum. Karena apa tadi? Ketika diekstrusi terjadi denaturasi protein yang berpengaruh pada elastisitas dan daya tahan gas matriks gitu. Nah, ketika terlalu banyak protein ini juga ada tambahannya. Justru kalau proteinnya juga terlalu tinggi, teksturnya malah berkurang. Dan kalau denaturasi protein, matriksnya bisa terlalu elastis dan teksturnya menjadi ciwi, malah juga enggak, makanya harus tepat. Ini sorry ya, saya ngomongnya agak susah lagi sariawan soalnya. Oke, protein, karbo sudah, yang jelas lemak juga berubah gitu ya. Lemak itu efeknya adalah meningkatkan suhu gelatinisasi. Pada kondisi tertentu, produk ekstrusi yang banyak lemaknya justru rasio pengembangnya berkurang. Nah, makanya biasanya penambahan lemak minyak dilakukan setelah proses ekstrusinya. Nah, ini contohnya kayak tadi di produk Citato tadi, dia flavornya itu pasti pakai coating minyak. Kalau hanya flavor tepung nggak nempel, pasti ada minyaknya. Itu makanya dilakukannya setelah proses ekstrusinya.
Oke, nah ini tipikal sistem ekstrusi. Jadi ekstrusi yang panjang itu bisa dibagi jadi 3. Ada pra, ekstrusinya sama paskanya. Oke, yang pra ini namanya pra, berarti awal di bagian bahan mentahnya. Biasanya pada tahapan pra-ekstrusi yang terjadi adalah proses blending, pencampuran, dan penambahan air. Nah, jadi ini proses blending. Jadi proses blending intinya mencampur. Masih ingat mungkin ya kalian materi yang sebelumnya tentang alat pencampuran. Untuk pencampuran biasanya ini poin pentingnya ini harus mencampur yang baik gitu kan. Nah, biasanya dipakai ini ribbon blender type of horizontal mixer. Tadi yang di laptop si Unyil nggak ditunjukkan banget sih, cuman itu pasti ada pencampuran di awalnya. Nah, selain pencampuran di awal, juga ada ini penambahan kadar air atau moisturizing. Kalian kalau punya jagung, kalau mau dijadikan lempeng-lempeng kayak yang tadi bentuknya di laptop punya, pasti harus ada airnya. Dikit-dikit pokoknya harus ada air. Karena kalau nggak ada air, nggak ada panas gelatinisasi, hanya tetap jadi grits. Jadi grits itu yang tadi jadi kayak nasi jagung ya, nggak bisa nempel satu persatu. Makanya tadi ada airnya, ada pencampurannya, dan ada penekanannya. Sehingga ketika keluar dari produk ekstrusi bisa bentuk segitiga chips tortilla yang baik. Nah, katuran kadar airnya itu juga tadi biasanya dalam alat pre-ekstrusinya, dan makanya ini nggak banyak, hanya 4-8%. Jadi nggak sampai bikin adonan basah, enggak. Ekstrusi itu pasti adonannya semi-semi basah kering gitu. Nah, biasanya juga pakai ribbon itu sekalian jadi satu ngaduknya. Nah, ini biasanya, ini sistem ekstrusinya di bagian feeder preconditioner. Nah, di bagian preconditioner itu, kalau feeder termasuknya bahan di preconditioner itu yang bagian pra awal. Nah, nanti baru masuk ke turun ke bawah itu ada gambar motor. Nah, itu yang panjang berikutnya itulah extrudernya tadi yang akan memberikan pemanasan. Nah, ini preconditioner extruder nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke extrudernya, jenis-jenis extruder. Yang pertama ada yang namanya, yang pertama adalah tipe roller. Jadi dia di sini pengadukannya itu dengan 2 drum itu tadi yang menggerakkan di sini. Ini tipe roller. Jadi kan ada penekanan, pengadukan, pencampuran, pemasakan. Yang melakukan itu siapa? Ada roller 2 ini. Yang mana jaraknya antar roller itulah yang kemudian berperan dalam pengaturannya. Apakah rollernya bergerak-gerak atau tetap fix satu atau seperti apa, itu yang diubah. Yang kedua adalah sistem piston. Jadi di sini bahan masuk kemudian ada pistonnya. Jadi piston yang piston itu kayak pompa gitu ya. Nah, itu nekan lepas gitu, tipe piston. Kemudian ini yang paling banyak beredar itu adalah yang tipe ulir ini. Jadi tipe ulir ini memang yang dinyatakan paling efektif, paling banyak beredar, dan tadi bisa sangat mudah untuk diaturnya. Ketika mau bertekanan tinggi, ya tadi pakai ulirnya yang besar. Kalau tidak terlalu bertekanan rendah, pakai ulir yang kecil, batang ulirnya. Atau kalau mau tipe pengadukannya yang mengadukannya searah 2 arah, batang ulirnya tadi dirapetin atau dilonggarin. Ini yang tipe ulir yang banyak dipakai. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, ada single screw barrel, 1 doang. Kalau twin screw berarti 2. Berarti kalau dibayangkan kalau 2 ini pencampurannya mungkin lebih efektif, penekanannya lebih banyak. Jadi tekanan yang dihasilkan pressure-nya juga lebih tinggi. Nah, ini ulir tunggal, ini paling umum. Ulir berputar dalam barel yang akan memberikan aksi pemompaan. Pemompaan itu maksudnya mengalir dari ujung ke ujung. Kalau yang piston tadi kan didorong. Kalau yang tipe drum tadi kan ditekan dari drumnya. Ini sudah saya sebutkan ya, ulir tunggal. Nah, ulir tunggal pun bisa dilihat ini gambarnya kalian. Bisa yang semakin besar, increasing root diameter, atau decreasing, atau konstan tapi kerapatan ulirnya berubah, atau bahkan ini ada kayak pedal penghalangnya. Jadi bisa dimodifikasi extruder ulir ini tergantung karakteristik bahan atau produk yang ingin dihasilkan. Oke, kalau ulir ganda mempunyai aksi pompa positif lebih baik, kapasitas lebih besar, bisa co-rotating, bisa juga counter-rotating. Jadi
sama sih intinya kalau ada dua kan berarti aturannya bisa lebih dibolak-balikkan di ujung tengah. Jadi nggak hanya mengalir dari depan ke belakang, bisa nanti diputar dari depan belakang balik lagi depan, jadi mungkin lebih halus adonannya, lebih tercampur dan kapasitasnya juga lebih besar. Nah ini contohnya ulir ganda twin screw, jadi dua ulir gitu. Ini ada pergerakannya dalam mesinnya biar dia tidak tabrakannya. Twin screw-nya. Oke, nah ini kalau di industrinya, jadi di industri itu kayak tadi ya, di laptop unyil itu pasti dia ada namanya thermocouple. Jadi di dalam panjangnya extruder itu ada thermocouple atau alat pengukur suhunya. Jadi biar tahu suhunya itu berapa dan kondisinya seperti apa di dalam. Jadi tetap terkondisikan. Pada beberapa, tadi kan saya katakan ya, pemasakan dengan didorong, ditekan dengan ulirnya juga sudah terjadi pemasakan. Bahkan ada yang kayak produk bentuknya snack yang puffing, kan terus sekali keluar langsung panas. Pasti juga perlu ada panas dari luar. Nah ini makanya di luar, kalian bisa lihat ada heating jacket, ada cooling jacket. Itu berarti kayak panas dari boiler yang dialirkan ke pipa, pipanya ini berdempetan dengan badannya extruder sehingga memberikan panas tambahan ke dalam sehingga terjadi proses pemasakannya lebih sempurna. Nanti baru dikeluarkan di die ini tadi yang digambar tadi, bentuknya bisa macam-macam. Nah ini screw and pressure profile. Jadi ini gambarannya di ketika diulir itu fit masuk di extruder tadi kan ada penekanan. Jadi ketika penekanan itu conveying itu berjalan, kneading itu di adon, akhirnya tekanannya naik, diolah lagi, terus ditekan lagi, ditempel di pressuring lagi, ditekan lagi sehingga tekanannya tinggi. Ketika tekanan tinggi terus tiba-tiba keluar lewat die yang kecil, makanya terjadi proses puffing tadi. Kan dia udah ditekan, udah terjadi gelatinisasi, airnya udah menguap. Berarti kan logikanya tekstur matriksnya itu tadi udah luar semua airnya. Matriksnya sudah bagus, tapi kondisi tempatnya sempit di pressure tadi, sehingga dia tetap kecil. Nah, ketika ada kesempatan keluar lewat lubang die tadi, die itu lubang tadi bukaan, makanya langsung di puff, langsung mengembang gitu. Itu yang terjadi. Kenapa kok bisa produk ekstrusi itu menghasilkan produk ekstrudat? Karena tadi itu permainan tekanan di dalamnya. Oke, sistem pasca ekstrusi. Jadi hasil proses ekstrusi namanya ekstrudat. Ada kalanya seperti yang gambarnya di laptop unyil, produk akhirnya tuh belum final ending, masih perlu dibentuk, masih perlu dikeringkan, ditambah flavor, didinginkan atau dikemas. Nah, ini tadi juga udah saya tunjukkan gambarnya, pemotongannya tuh macam-macam. Nih, gambar ulirnya bulat, itu bisa jadi ring-ring, atau mungkin bisa jadi spaghetti, makaroni. Jadi tergantung bentuk ulirnya plus tergantung pemotongnya, ya. Nah, ini gambar pemotongnya tadi juga udah jelas ya di video. Ini gambar zaman dahulu kala sekali nih. Jadi produk keluar, dipotong blade, kemudian die face, die-nya naik lagi, dipotong lagi gitu terus yang terjadi. Oke, ini cutting-nya. Nah, ini tadi ya flavoring system untuk menambahkan flavor. Biasanya digunakan dengan drum horizontal berputar ataupun conveyor. Kalau yang drum itu lebih fleksibel, cocok untuk extruder berukuran kecil. Nah, ini tadi contohnya gambar laptop unyil di laptop unyil tadi ya. Kalau berputar tadi pasti distribusi flavornya lebih seragam karena berputar tadi meminimasi produk rusak biar nggak terlalu banyak. Kalau berputar kan produknya tuh jatuhnya nggak sampai 2 meter gitu dari tinggi rotasinya, jadi nggak gampang remek gitu kasarannya. Kemudian biasanya pakai konstruksi baja stainless, mudah dibersihkan, disiram. Juga kecepatan putarnya bisa diatur gitu sehingga disesuaikan dengan bentuk produknya dan juga kemudahan menempelnya flavor di produknya. Oke, ini beberapa contohnya, ada sereal. Oke, ini bahan mentahnya jagung, beras. Nah, multi cereal produk, persyaratan gizi khusus untuk konsumen khusus. Ya, di preekstrusinya bisa ditambahkan susu bubuk, gula, coklat. Ya, untuk bagian awalannya
Kan ada kan sereal-sereal tuh yang nggak perlu ditambah apa-apa juga udah gurih karena di bagian awalnya udah ditambah bahan-bahan ini yang biasanya bahan kering. Kemudian ketika diekstrusinya, ini ada cutting sistemnya, kemudian dikontrol, jadikan crunchy. Product to be consumed in milk have denser texture so that they can remain crunchy for a longer period time. Jadi kalau khusus untuk yang memang tipenya digunakan untuk di sereal susu, biasanya di sini ditambahkannya lebih banyak gitu karena biar dia nggak gampang layu kena air siraman susu gitu. Nah, kalau flavoringnya biasanya nih flavoring itu karena sereal ini dipangan ada yang maka dipakai susu tadi biasanya pakai water base. Kalau yang kayak snack dimakan kering itu biasanya baru pakai apa saya katakan tadi adalah fat base atau oil base gitu ya. Pakai sprayer, tekstur sprayer disemprot seperti itu nanti dimasukkan di coating drum gitu. Nah ini setelah produknya di coating dengan flavor biasanya nanti jadi apa sprinkle gitu. Jadi agak kayak berkilau bagus gitu produknya. Nah nanti dikeringkan, didinginkan, baru nanti dikemas kayak yang di laptop si Unyil tadi ini gambarannya. Nah ini ada contoh lagi produk ekstrusi yang menarik lagi kalau extruder center fill pillows. Jadi di tengahnya ada isinya. Nah kalau seperti ini gimana Bu? Jadi ketika ini yang di tengahnya ini ada isinya, gambarannya seperti ini. Jadi ekstrudat A dan B ini ada dua. Jadi ketika ekstrudat B itu sudah dimasukkan lubang dye kayak keluar tipis lapisannya, dimasukkan ekstrudat A, terus baru ditutup. Nah itu jadi double alatnya. Nah ini contohannya ya. Jadi ini double. Ini bahannya biasanya yang di tengahnya itu adalah filling mesh-nya, biasanya fat base kayak coklat, rasa vanila gitu ya. Reaksudernya hampir sama, pasti ya dihomogenisasi, kasih air, di moisturization, disesuaikan. Kemudian di ekstrusinya yang membedakannya, jadi dia punya co-extrusion die, yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ujung die-nya itu berhubungan dengan pengisinya lagi gitu. Yang mengisi nanti baru dipotong di bagian akhirnya. Jadi ini bedanya di bagian co-extrusion die-nya. Nah, baru nanti di ujung terakhirnya bentuknya pillow forming tadi. Ya, bentuk jadi pilau, tengahnya tadi sudah diisi, baru dipotong-potong kayak pilau gitu tadi. Dikeringkan. Oke. Nah, berikutnya contoh lainnya adalah ini Savory Snacks. Nah, ini yang tadi gambarnya kita lihat juga di laptop Unyil atau yang sekarang mungkin kalian punya Citatus dan lain-lainnya aja. Citatus, ciki-cikian. Jadi biasanya terbuat dari jagung, kadang-kadang juga digunakan material lain seperti kentang ataupun grits beras gitu ya. Atau beberapa pulse itu kacang-kacangan atau bean juga bisa ditambahkan untuk memberikan local taste. Sama semua pasti bagian awalnya blended and moisturizing, jadi ya memberikan kadar air sama dicampur. Kemudian pasti ketika ekstrusinya karena bahan utamanya adalah protein ataupun karbohidrat tadi diatur bagaimana dia nanti expandable-nya. Ingat yang kategori yang saya jelaskan tadi dia bisa expand kalau sudah ada panas, gelatinisasi, terforming bagus, tekanan tinggi sehingga keluarnya puff, langsung terbentuk puffing tadi. Jadi ini tadi extruder offer the possibility to control the expansion of the extruder through various means in order to control. Jadi tadi pengaturan puffingnya seperti apa? Bisa di penekanannya, bisa di suhunya, bisa di kondisi die-nya, macam-macamnya. Nanti kalau sudah tetap ya di drying. Kalau sudah kering, kalau perlu dimasak lagi kayak di tadi laptop Unyil dimasak lagi. Kalau di dryingnya tadi juga bisa pakai banyak. Savory snack bisa di flavoring seperti tadi ya, ditambah flavor. Oke, selesai. Sip. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ayo kita mulai diskusinya.
Oke, hari ini hadir 14 orang ya. Oke. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya coba tes dulu deh. Siapa ya? Ini hari apa ini ya? Hari Jumat. Hari Jumat. Nggak ada ya depannya hurufnya J ya. Coba Mas, Mas siapa? Saya sudah sebut kata Mas nih. Mas Rizky deh. Mas Rizky ada nggak ini? Mas Rizky udah kesenyum-senyum padahal. Mas Rizky, Rizky Ahmad Maulana. Waduh, jangan-jangan. Sepertinya tidak hadir Bu Rizky. Oh, ini Mas Rizky nih. Tapi Oke. ada di room ini, Bu. Ada Bu. Ada, kok Bu Rizky. Rizky. Lah iya ada, tapi tidak hadir. Kan sering itu sekarang. Jadi dia check in masuk, tapi kemudian ketika ditanya nggak hadir. Oke. Saya sudah, kalau yang open kamera kan kelihatan. Kalau yang nggak open kamera nih, saya menerka. Oke, berikutnya yang Mas nanya, Mas Haris, apakah hadir? Saya panggil kembali panggilan ulang kepada Mas Abdul Rahman Haris. Diharap on mic. Waduh, jangan-jangan istirahat nih. Oke, panggilan Mas berikutnya, Mas Syahrul Huda Karsono, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, saya mendengar suara lainnya. Oke, Mas Syahrul, sebelum saya bertanya, apakah Mas Syahrul punya pertanyaan untuk Bu Yun? Belum ada, Bu. Oke, kalau gitu giliran saya bertanya. Mas Syahrul, kalau kamu lihat produk ekstrusi ini, peluang yang bisa kamu gunakan. Jadi gini, kamu punya teknologi ekstrusi. Kalau kamu punya teknologi ekstrusi, kira-kira kamu mau mengembangkan produk agroindustri apa yang paling menarik menurut kamu? Oke, halo Mas Syahrul. Bu, maaf, bisa diulang, Ibu. Hujan. Kurang dengar. Hujan. Oke, Mas Syahrul, kalau kamu punya produk alat ekstrusi, kamu mau melakukan inovasi produk agroindustri apa yang diekstrusi? Ubi kayu, Bu. Gimana? Ubi kayu. Ubi kayu diapain? Dijadikan tepung. Lalu?
Oke, Mas Syarul, belum ada lagi tambahan lagi? Belum. Hujan kayaknya ya. Oke, Mas Dewa, raise hand, silakan Mas Dewa. Iya Bu. Hmm. Saya pengen tanya Bu. Silakan. Awalnya kan saya pikir ekstrusi itu kayak membuat produk-produk makanan atau jajan snack-snack yang crispy-crispy gitu ya Bu. Nah, tapi kan tadi ada kayak produk sosis gitu ya. Bisa. Itu berarti sebenarnya ekstrusi itu kayak bahan-bahan makanan dijadikan satu, terus nanti dicampur, lalu di-press gitu ya Bu, terus dicetak gitu. Oke, benar. Nah, kalau misalkan berarti bisa, kan tadi Ibu tanya ke Syarul mau dijadikan apa gitu ya. Kalau misalkan mau buat sampel atau apa ya, batagor gitu, bisa ya Bu? Oh, bisa sekali. Jadi memang ya kalau memang kalau di rumah tangga itu kan versinya sempol itu ya kayak kaos sosis gitu ya, itu juga memang bisa jadi produk ekstrusi. Cuman kalau di kita kan kalangan kita kan apa sempol itu kayak manual, makanya bentuknya beda-beda lah, kemudian apa namanya nggak rapi gitu. Nah, kalau di ekstrusi kan bisa dibayangkan dengan diatur kecepatannya, lubang keluarannya juga bagus sehingga jadi seragam. Ya, benar banget Mas Dewa, aplikasinya gitu. Kelihatan keren kan namanya ekstrusi, padahal Iya. kalau dalam keadaan sehari-hari sepertinya biasa gitu. Berarti apapun bahannya, asalkan ada penekanan dan ada penekanannya itu bisa disebut ekstrusi ya? Sebenarnya poin utamanya lebih kepada, jadi gini, apa namanya, dia itu, apa namanya, dalam satu alat itu semuanya langsung ada. Jadi ada pengadukannya tadi, penambahan airnya tadi, terus penekanan dan pemasakan sampai pencetakan. Itu yang memang menariknya sekali. Kalau kalian kan di rumah tangga kan manual. Ketika manual kemudian itu nggak efektif, dan sebenarnya yang paling menarik itu lebih kepada puffingnya sih memang yang terkenal. Tapi ya tadi kalau dibuat kayak kelompoknya tadi yang sosis juga boleh. Oke, biar lebih enak saya presentkan deh Mas Dewa. Atau ada tambahan lagi dulu, Mas Dewa lagi. Ini ada Enggak, Bu, video. sudah cukup Bu. Cukup. Iya. Ini ada videonya laptop Unyil yang terkait produk ekstrusi. Nih. Kita tunggu dulu ya. Cuma 4 menit kok. Oke deh, sekarang kita bikin sosis Jerman isi keju mozzarellanya yuk. Nggak perlu jauh-jauh ke Jerman kok. Bratwurst sudah diproduksi di Indonesia. Tepatnya di pabrik yang terletak di Karawaci, Tangerang. Sekali produksi, pabrik ini menghabiskan bahan baku sekitar 500 kg. Kalau di total sehari bisa sampai 25 ton. Wih, banyak banget ya. Pantesan mesinnya segede ini. Proses pertama, kita campurkan dulu bahan-bahan bratwurstnya. Daging dan campuran bahan lain dimasukkan ke dalam mixer. Lalu tuang air es. Pemberian air es ini untuk menjaga suhu adonan tetap rendah. Jadi kandungan protein dagingnya gak rusak selama proses mixing. Setelah diaduk hingga kalis, lanjut kita masukkan bahan yang gak kalah penting, yaitu mozzarella. Wah, keju yang dipakai banyak juga ya, sampai habis satu kotak besar. Sudah tercampur rata nih, kita lanjut ke proses filling. Adonan bratwurst ini dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Bratwurst tradisional sih, kulitnya masih menggunakan usus hewan. Tapi kalau yang ini sih sudah canggih, pakai kolagen yang berasal dari tulang dan kulit hewan. Nggak kayak bungkus plastik. Kolagen yang dijadikan kulit sosis ini bisa dimakan dan bagus untuk tubuh loh. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, persendian, dan mencegah tulang kropos.
Proses filling ini berjalan secara otomatis. Gak perlu masukkan satu persatu pakai tangan. Sekali pencet, langsung terisi deh 81 buah bratwurst. Setelah semua adonan tercetak, bratwurst kita masukkan ke dalam kotak ini nih. Kotak sebesar ruangan ini bisa memuat 1 ton bratwurst, teman-teman. Nah, di kotak inilah bratwurst akan dimasak. Proses pemasakan ini menggunakan steam atau uap panas selama 45 menit pada suhu 85 derajat. Proses steam ini akan membunuh mikroorganisme sehingga sosis aman untuk dikonsumsi. Sudah matang nih. Wah, masih ngebul banget tuh. Nah, biar suhu bratwurstnya turun, diangin-anginkan dulu di depan blower ini. Setelah 15 menit, suhu akan turun hingga sekitar 5 derajat. Let's go, kita ke proses cutting. Bratwurst yang masih panjang-panjang gini dipotong hingga berbentuk satuan. Tuh, mesinnya sudah canggih. Langsung keluar deh bratwurstnya. Lanjut ke proses packing. Metode packingnya dinamakan thermoforming dan vacuum sealing. Dengan bantuan panas, otomatis wadah bratwurst akan tercetak. Udara di dalamnya pun langsung tersedot biar kedap udara. Jadi bisa menghentikan pertumbuhan bakteri. Meski tanpa pengawet buatan, bratwurst mozzarella ini tahan hingga 6 bulan di suhu minus 20 derajat, teman-teman. Bratwurst mozzarella ini juga sebenarnya sudah matang kok, tapi sebelum dimakan sih lebih baik dipanaskan dulu. Beda kayak orang Indonesia yang sering memasak sosis dengan cara deep fry. Kalau di negara asalnya sih bratwurst dinikmati dengan dipanggang atau ditumis. Dalam bahasa Jerman, memanggang atau menggoreng dengan wajan disebut braten. Inilah yang dikaitkan dengan bratwurst yang berasal dari kata brat atau daging cincang dan wurst atau sosis. Aslinya sih bratwurst dibuat dari daging babi atau sapi. Kalau yang ini halal kok, teman-teman. Rempah yang digunakan pun sudah disediakan lidah Indonesia. Selain memanjakan lidah, bratwurst mozzarella ini juga termasuk makanan tinggi protein loh. Cukup makan 2 potong sudah bisa memenuhi 33% kebutuhan protein harian kita. Wah, pas banget nih buat jadi sumber gizi. Oke deh. Saya jadi ngiler lihat videonya. Oke, itu contoh sedikit. Tapi memang kalau di yang video ini nggak full dia pakai extruder ya, karena alatnya udah kepisah sendiri. Cuman memang gitu. Cuman ini, jadi ada cerita. Kalau nggak salah kakak kelas kalian deh, mereka tuh bikin beras analog. Nah, beras analog waktu itu kalau beras analog itu memang disarankannya memang pakai alat yang namanya ekstrusi ya, extruder ini. Kenapa? Karena kalau beras analog itu dia kan pertama teksturnya itu sangat kecil gitu ya. Teksturnya sangat kecil sehingga perlu pengadukan yang bagus dan pencetakan yang tepat sehingga dia bisa menghasilkan yang bagus gitu. Tapi saya kemarin sempat tanya sih mereka gimana cara bikinnya. Kalau nggak salah mereka waktu itu bikinnya masih manual. Nah itu kalau manual itu masih saya ingin bertanya, saya agak ragu sih gitu. Nah, tapi sekarang mungkin sudah banyak juga, ini kayak saya sharekan, extruder yang sekarang beredar di masyarakat itu nggak hanya extruder yang banyak juga extruder yang simpel. Ini saya sharekan ya. Ini ada contoh mungkin tadi menyambung idenya Mas Syahrul. Kalau kalian punya punya extruder mau dijadikan apa? Jadikan mengolah singkong. Mungkin salah satunya ini bisa membuat ini beras analog dari singkong. Coba kita lihat videonya ya. Ini videonya dari kampus kalau nggak salah ini berarti. Golden Lamia, spicy cheese Indonesia. Kuahnya Sponsornya makanan semua ya? Nggak juga sih. Ini contohnya dari daerah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, kita lihat sih ya. Nah, di
bisa dilihat mungkin secara zoom ini memang nggak sebagus keras ya, tapi ininya kita pause sebentar ya, saya kasih penjelasannya setelah adzan selesai.
Oke. Adanya sudah selesai. Nah, sedikit saya tambah review yang terkait dengan apa namanya alat tadi. Nah, kalau di alat tadi yang terkait dengan apa namanya extrudernya, jadi extrudernya itu kalau yang tipe itu bukan extruder ulir itu jelas, itu extruder piston kayaknya. Jadi dia ada pistonnya, kemudian piston itu kan kenapa kok piston? Karena tadi kelihatan di belakangnya ada kayak diesel. Nah, kalau diesel pompa itu biasanya pakai piston. Ini pakai piston, kemudian ya, tapi kalau kalian lihat di situ apa namanya, kalau yang di gambar-gambar extruder lainnya itu kan dia kan apa namanya apa pencampurannya jadi S1. Kalau itu pencampurannya bisa di situ hoppernya tuh hanya untuk hopper masukan pencetakan. Nah, kalau dari segi hasilnya ya intinya dicetak agak panjang-panjang kecil seperti ini nggak diperlihatkan ya bentuk die-nya. Cuma juga belum dicobakan ketika ditanak seperti apa. Tapi yang jelas kalau ekstrusi terus kemudian agak manual itu memang susah, apalagi kalau bentuknya kecil. Kalau kayak tipe sempol tadi masih overall masih agak lumayan lah, soalnya kan dia gede. Tapi kalau udah kayak kecil gini agak susah. Kalau misalnya dia apa tanpa adanya apa namanya tanpa adanya alat gitu. Oke, mungkin itu tambahan dari Bu Yun. Oke, sebelum saya tutup, jadi untuk minggu depan kita sudah masuk ke minggu UTS. Minggu UTS seperti yang sudah saya janjikan, harusnya adalah minggu kalian submit terkait jurnalnya. Yang di HP, yang di WA, itu saya lihat baru 3 kelompok jurnal, yaitu ini yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 saja yang sudah mengirimkan. Yang kelompok 4 belum. Nah, sekalian ini yang akan saya review singkat. Jadi, saya ganti penugasannya. Jadi, apa namanya, submit jurnalnya. Jadi, kalian minggu depan itu review sampean. Kumpulkan lagi terakhir final test yang dari saya, kemudian kalian submissionkan ya. Kalian submitkan, tapi Pak saya yakin juga pasti ada yang mungkin minta perbaikan atau mungkin ada yang apa lainnya harus kalian infokan saja by WA nanti ke Bu Yun. Nah, itu terus tapi ya itu di minggu depan. Tetapi untuk minggu depannya itu gini kok saya ribet ngomongnya. Jadi minggu depan waktu UTS itu kan harusnya submission jurnal. Tapi akhirnya waktunya saya undur. Minggu depan itu masih final perbaikan lagi jurnal. Nah, selain final perbaikan jurnal, di minggu depan itu pada jam yang sama hari Jumat ini itu ada tes ada post test materi Satopros sebagai gantinya yang minggu-minggu lalu belum saya berikan. Nah, submission jurnalnya saya perpanjang sampai di akhir tahun, Desember ya. Jadi kalian masih punya waktu 1 bulan. 1 bulan sih. Tapi yang jelas minggu depan itu ya yang saya jadi gini, yang submission jurnalnya itu mubah. Yang saya akan ambil penilaiannya adalah yang disubmitkan ke saya sebagai penugasan di minggu depan. Jadi minggu depan itu selain kalian post test adalah submission jurnal 1, 2, 3. Untuk submit ke jurnalnya itu mubah. Kalau kalian bisa submitkan itu biar kalian juga penasaran, nggak apa-apa disubmitkan. Kalau yang enggak, ya tapi pasti sudah saya bisa lihat sih dari hasil submissionnya gitu. Atau mungkin nanti setelah saya cek minggu depan, yang bagus ya saya sarankan untuk disubmissionkan, kalau yang enggak ya enggak. Tapi kalau mau disubmissionkan enggak masalah semuanya. Oke, ini yang pertama kelihatan ya. Belum saya share. Pengaruh waktu lama pengukusan pada tape ubi jalar. Oke, ini saya enggak tahu judul jurnalnya yang dipakai. Oke, saya coba baca sekilas dulu. Oke, udah habis ya. Oke, ini baru pendahuluannya ya. Oke, dari segi pendahuluan,
untuk kelompoknya Mbak Ayu Mutiara, Mbak Leli, sama Mas Syahrul. Jadi, oke, ini kalian bahas tape, kemudian ubi jalar, kemudian di sini fermentasinya. Nah, ini dari judul latar belakangnya aja belum kelihatan. Jadi untuk sekilas untuk semuanya latar belakang itu kan alasan kenapa topik ini diambil. Jadi baiknya ketika nulis makalah ataupun lainnya di latar belakang itu tentukan dulu pentingnya tape. Jadi sebelumnya masuk itu jangan hanya tape makanan khas tradisional gitu, tapi misalnya ada data peningkatan konsumsi pangan tradisional khususnya adalah milik tape, di mana tape ini memang terbukti memiliki beberapa manfaat. Nah, terus kemudian jelaskan manfaat dalam pembuatan tape. Teradanya masalah dalam pembuatan tape salah satunya adalah bahan bakunya misalnya yang terbatas hanya pada singkong. Sedangkan singkong sendiri sudah mulai banyak dipakai untuk produk-produk lainnya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan inovasinya adalah tape dalam bentuk ubi jalar. Nah, ini kalimatnya di sini belum muncul yang tadi, kalimat-kalimat yang terkait ketertarikan, pentingnya masalah, sehingga tulisannya akan lebih menarik lagi. Ini secara konten udah urut sih, tapi ubi jalarnya, kemudian proses fermentasinya. Cuman kalimatnya tolong diperbaiki dengan yang saya sedikit infokan tadi. Gitu. Oke, mungkin itu dulu. Yang abstraknya saya belum bisa koreksi karena belum melihat semua keseluruhan isinya. Gitu. Oke, gimana Mbak Ayu, Mbak Lady, Mas Syahrul? Oke, no comment? Belum ada Bu Yun. Nanti kita ada meet untuk bertiga gitu mau koreksi ini jurnal. Oke, sip. Nah, jadi memang burning journal itu dikoreksi nggak bisa satu-satu, saya harus bareng-bareng. Oke. Nah, berikutnya yang kelompok 2. Kelompok 2 ini, bentar, sekalian menunggu. Mas Ahmad, Mbak Dia, Mas Dewa, Mas Rizky. Oke. Peningkatan sifat fisiko-kimia dan aktivitas biologis sosis ayam dengan tepung porang. Oke, saya skip dulu saya masuk ke pendahuluannya. Oke, masuk daging ayam, sosis. Oke, kelompoknya Mas Ahmad ini udah ada kalimat-kalimat yang misalnya semakin meningkat makanan cepat saji, cuman belum ada datanya. Nah, apalagi kalau tinggal pustaka itu menangnya harusnya di data. Coba cari on data BPS atau cari on Eurometer gitu, persentase kenaikan konsumsi daging. Nah, itu bisa dimasukkan. Jadi biar kelihatan data-datanya kenapa pentingnya topik ini diambil gitu. Nah, ini juga misalnya sosis itu dijual dengan bahan kimia sintetik sehingga berbahaya. Itu pasti juga ada datanya. Sebutkan. Jadi, biasanya pada latar belakang itu kata kuncinya yang paling menarik itu dia ada data yang kuantitatif. Misalnya, ada kasus keracunan sosis akibat sosis mengandung senyawa pewarna rodamin gitu. Jadi, ada kata kuncinya itu sehingga orang itu memang melihat bahwa wah ini memang benar-benar urgent ya gitu untuk diangkat temanya. Oke, kemudian masuk ke tepung porang. Coba kamu masukkan juga data tepung porang ini trennya naik di Indonesia. Jadi sekarang ada produktivitasnya meningkat, banyak yang menanam. Itu ada datanya di BPS. Coba dimasukkan di dalamnya. Baru kamu masukkan keunggulan tepung porang ini. Oke, ini masalahnya tepung porang gatal. Nah, ini belum ending nih, masih gantung di sini. Terus so what dengan tepung porang gatal? Nah, masukkan ke sini. Sehingga diperlukan kembalikan latar belakang yang kuat di tujuan sehingga di endingnya tuh berikan kalimat tujuannya sehingga dalam penelitian ini dalam tinjauan pustaka ini dalam tulisan ini kami mengambil berbagai informasi yang merangkum terkait dengan pengolahan tepung porang sehingga bisa dijadikan sebagai substitusi atau aktivitas di sosis ayam gitu. Nah, itu perlu ditambahkan di endingnya latar belakang atau pendahuluan. Oke, gimana Mas Lutfi dan teman-teman?
Baik Bu, nanti dibetulkan sama tim. Lalu itu Bu, untuk yang bahan dan metode, kita kan acuannya pakai jurnal-jurnal literatur review sebelumnya Bu. Tapi di bahan dan metode itu mereka nggak ada bahan dan metodenya Bu. Jadi kayak langsung misalkan kayak yang waktu itu saya lampirkan itu yang kopi itu Bu. Jadi kayak biji kopi, terus ekstraksi kopi gitu-gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Soalnya kan agak berbeda ya Bu literatur review sama yang jurnal penelitian Bu. Ya, jadi memang kalau biasanya di tunjangan pustaka banyak juga yang dia itu tidak mencantumkan metode. Kalau memang tidak ada metodenya nggak apa-apa, tapi beruntun gitu apa namanya kayak mengalur cerita. Itu kan tadi udah kelihatan ya di latar belakang pentingnya protein tadi, kemudian di peningkatan masalah disosis sehingga ada substitusi dan lainnya dengan porang. Nah, berarti nanti setelah pendahuluan itu langsung ke poin intinya. Misalnya kamu ceritakan dari porang, setelah dari porang dari sosis, lalu tadi penggabungan sosis di penggabungan porang di sosis nanti seperti apa. Gitu nggak apa-apa, jadi nggak ada metode. Disesuaikan dengan kadang tapi ada juga jurnal yang minta kan metode. Kalau ada jurnal yang minta metode, yang kayak pernah saya sharekan ya, yang jurnalnya Mbak yang Agrointech, yang jurnalnya Mbak Ira itu minta. Nah itu kalau itu dituliskan. Tapi kalau nggak ada berarti nggak perlu, langsung kayak narasi cerita gitu. Baik Bu. Oke, sekarang berikutnya yang terakhir jurnal 3 yang sudah dikumpulkan. Bentar ya, masih loading. Pemurnian minyak ikan patin, Sardinella nila dengan metode deguming dan netralisasi. Mas Haris, Mbak Dinda, Rahmatun Nazila, Mbak Saskia. Oke, yang sebenarnya untuk semuanya saya pesankan nanti Buyun aja ya sebagai korespondensi penulisnya. Jadi nama kalian terus saya. Nah, untuk urutan, jadi Buyun di nomor terakhir aja ya, karena Buyun di sini sebagai korespondensi sama final check. Nah, yang di nama pertama, namanya urutannya itu bukan menurut abjad, tapi menurut yang aktif ngerjakan. Ya, jadi nggak harus misalnya Mas Haris, karena Abdurrahman Haris A pertama A, nggak mesti misalnya nih, misalnya yang di kelompok ini yang paling aktif adalah Mbak Zaskia, jadi Mbak Zaskia yang berperan penting, Mbak Zaskia nomor 1 nggak apa-apa. Jadi urutan itu yang dia paling aktif, yang paling banyak ngoyo, soroh itu yang nomor 1. Baru nanti berikut-berikutnya. Yang terakhir ya, saya bilang saya yang terakhir. Cuman memang korespondensi memang diberikan ke Buyun karena di sini pihaknya adalah saya Buyun dosen tugasnya gitu. Ya. Jadi nanti itu urutannya tolong disesuaikan, nggak harus sesuai dengan abjad gitu ya. Oke, saya masuk dulu ke ini, saya langsung masuk ke pendahuluannya dulu. Minyak ikan, pemurnian minyak ikan, peningkatan kualitasnya, proses deguming. Oh ini EPA DHA. Gini Mbak, ini kayaknya masih ya. Oke, kelompoknya Mbak Zaskia. Jadi di bagian latar belakang itu ini udah banyak data-datanya sih, cuman kalau saya bilang itu belum padu kalimatnya. Ya, gini, coba urutin dulu misalnya dengan minyak ikan dulu. Soalnya ini kalian di awal-awal ini udah ngomongin nih minyak ikan. Tapi
paragraf 1 tuh minyak ikan, pemurnian gitu ya, sampai optimasi pakai deguming pakai ini. Tapi paragraf keduanya balik lagi minyak ikan. Jadi tolong dirunutkan dulu. Paragraf pertamanya itu bahasnya terkait minyak ikannya. Jadi minyak ikan itu penting, minyak ikan banyak sumber, minyak ikan itu yang EPA, DHA itu dulu dibahasnya. Saran saya bahas EPA, DHA ini di paragraf pendahuluan jangan banyak-banyak, simpanlah untuk di paragraf di bagian pembahasan. Di pendahuluan itu ringkas aja tapi penting, poinnya dapat ya. Nah, pentingnya minyak ikan bagi kesehatan, kemudian permasalahan keracunan mungkin di minyak ikan. Nah, itu sebutkan di pendahuluan. Nah, nanti baru setelah dari minyak ikan, paragraf berikutnya baru bahas bagaimana caranya biar minyak ikan itu murni, baik, gak ada keracunan atau apa tadi, maka harus dilakukan proses ini, proses pemurniannya. Pemurniannya dengan apa? Deguming dan netralisasi. Deguming itu apa? Netralisasi apa? Lalu yang terakhir endingnya, di bagian pendahuluan terakhir endingnya itu, nah, maka ini dibahas dengan berbagai jenis minyak ikan, ada yang sarden, inilah bagaimanakah proses pemurnian yang tepat. Nah, inilah yang akan dibahas di review jurnal kali ini. Gitu Mbak Zaskia, Mas Haris, dan teman-teman. Gimana? Kebayang penjelasan dari Bu Yun? Kebayang Bu Yun. Oke, kalau udah kebayang, Alhamdulillah Mbak Rahmatun Nazila dan teman-teman. Tadi ya, urutan juga monggo diatur. Oke, Mbak Zaskia, raise hand, monggo. Itu Bu, tadi yang paragraf 3 tadi gimana Bu? Dengan banyaknya minyak ikan maka kemudian Nah, apa Bu itu? jadi paragraf ketiga, paragraf pertamanya tentang minyak ikan dan pentingnya, manfaatnya. Terus penting manfaat, terus masalah. Misalnya ada keracunan minyak ikan atau minyak ikan palsu gitu kan. Terus masuk yang kedua, sehingga kita biar tadi nggak ada keracunan, nggak ada apa, kita harus melakukan proses pengolahan minyak ikan yang baik, yaitu pemurnian tadi, dengan deguming dan netralisasi. Nah, itu bisa dipisah jadi 2 paragraf, deguming sendiri, netralisasi sendiri, atau langsung jadi satu. Endingnya, terakhirnya, nah dengan berbagai, kayak tujuannya Mbak Zaskia, melihat latar belakang yang seperti itu, melihat permasalahan di minyak ikan dan pentingnya minyak ikan, maka kita perlu nih membahas secara kompleks, secara komprehensif, total semuanya, bagaimana pemurnian minyak ikan dari berbagai jenis ikan menggunakan metode deguming dan netralisasi. Kayak closing-nya masalah gitu yang akan dibahas di jurnal ini. Gitu Mbak Zaskia. Masih kecepatan, Tah? Ya, sudah Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Oke. Sip, baru 3 yang kelompok belum saya bahas, mungkin ada yang mau disampaikan atau seperti apa? Iya Bu, saya perwakilan dari kelompok 4. Gimana? Udah sampai pendahuluan tapi belum dikumpulin. Oke. Ya udah monggo nanti dikumpulin di grup WA, nanti biar mungkin saya komentari di WA aja kalau gitu. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Oke. Sip, kalau sudah, mari kita tutup kelas hari ini. Mas Dewa, monggo saya dibantu dengan closing doa. Ya, baik Bu Yun. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih Mas Dewa, terima kasih semua yang hadir hari ini. Saya mohon maaf ya, saya nggak open mikrofon ini soalnya lagi sariau ini emang agak lagi susah ngomongnya dan daripada belibet. Open mikrofon sampai open kamera. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Minggu depan ya, kita masuk minggu UTS, ada kuis, sama silakan diselesaikan ini. Oke, masih ada pertanyaan Tah? Tahu nggak Mbak Rahmatun Nazila? Itu Bu Yun, saya mau nanya, untuk yang korespondensi yang email itu nanti emailnya Bu Yun apa gimana Bu Yun? Iya, email saya aja nggak apa-apa Mbak. yunita.mardia@uisi.ac.id gitu. Baik Bu Yun, terima kasih banyak.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Kita masih ada setengah semester lagi. Semoga dengan putusan hybrid atau seperti apa kita dapat juga pencerahan lebih baik lagi. Tapi walaupun hybrid ataupun online, tetap diniatin ibadah biar ilmunya bermanfaat dan berkah. Saya tutup kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Yun. Sama-sama. Selamat istirahat semuanya.